hak institusi untuk mendapatkan kepala itu jangan diterpedo oleh adanya persoalan pribadi. Kita nunggu hasil pra-peradilan. Ini pegang saja. Harus ini ya. Kita pegang. Jangan dipaksakan beliau untuk ini. Yang ada mungkin adalah persoalan persepsi dirinya sendiri sebagai seorang presiden yang agak ragu mengambil putusan. Seolah bagai sinetron bersambung, babak demi babak drama perseteruan antara para penegak hukum di negeri ini pun terus berlanjut. Babak baru mulai bergulir tatkala Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mendaftarkan gugatannya ke meja hakim. Pihak Budi Gunawan pun membawa segepok bukti yang diklaim bisa menggugurkan status tersangkanya. Sementara itu KPK yang digugat pra-peradilan oleh Budi Gunawan juga bergegas menyiapkan bukti dokumen dan saksi yang menguatkan keputusan mereka. Salah satunya adalah penyidik aktif KPK. Ya, inilah episode baru seteru penegak hukum. Mereka saling adu kuat di ruang sidang demi meyakinkan sang hakim. Apa saja bukti yang dibawa kedua belah pihak untuk merebut keyakinan sang hakim tunggal, dan bagaimanakah Jokowi akan mengakhiri drama ini? Berikut catatan tim Realitas. Jakarta, Senin 9 Februari 2015 atau 3 pekan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persiapannya seperti minggu lalu ya, kita tidak ada persiapan spesial apa lagi ya, karena kan semuanya udah siap gitu. Kita hanya menunggu sidang dibuka, termohon datang, kita diberi kesempatan oleh hakim untuk membacakan permohonan kita, kemudian bagaimana tanggapan daripada pihak termohon dalam hal ini KPK. Kalau KPK langsung menjawab, ya kita akan terima mendengarkan jawaban dia kan gitu kan. Besok masuk tahap pemeriksaan, dalam hal ini kan ajukan replik kan gitu kan, kemudian saksi ahli, kemudian kesimpulan putusan. Udah gitu aja, nggak ada apa-apa sih. Ya, yang paling utama mungkin karena pra-peradilan ini adalah untuk menguji aspek formal prosedural, bukan aspek material, sehingga yang pertama nanti akan kami ajukan pasti lebih berat kepada dokumen dan surat-surat terkait sah atau tidaknya pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Itu pertama, dokumen dan surat-surat. Kedua, kami mempertimbangkan nanti untuk menyampaikan ahli dan termasuk saksi yang mungkin relevan untuk diajukan. Tapi sekali lagi perlu dipahami bahwa ini untuk membuktikan prosedural formal, bukan material perkara. Meski dengan kondisi hujan, massa di luar gedung berkumpul memadati teras Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka berusaha menarik perhatian dengan beragam cara, termasuk sejumlah perempuan ini. Pemandangan berbeda terlihat di dalam ruang sidang. Para pendukung kedua belah pihak yang bersengketa memadati ruangan untuk menjadi saksi sidang perdana ini. Rupanya, di antara para pengunjung juga ada anggota Komisi Yudisial. Iya, jadi keberadaan komisioner maupun staf Komisi Yudisial di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah dalam rangka memastikan bahwa semua proses-proses peradilan itu berjalan secara baik. Fair trial terjadi. Para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan semua alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan baik permohonannya maupun tangkisan daripada termohon itu sendiri. Itu yang perlu. Komisi Yudisial tidak bermaksud untuk mengintervensi, meminta kepada hakim untuk melakukan sesuatu, kecuali memastikan bahwa dia menjaga independensi, dia menjaga imparsialitasnya. Itu yang paling penting bagi Komisi Yudisial. Januari 2015 dan surat kuasa khusus tanggal. Beginilah proses sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang diawali dengan pembacaan berkas gugatan setebal 60 halaman. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan. Selanjutnya disebut permohonan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Gugatan ini memuat berbagai argumen dari pihak pemohon yang menunjukkan posisi penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK dinilai tidak sah. Ada 6 poin yang diajukan pihak Budi Gunawan. Pertama, kuasa hukum Budi memohon hakim untuk menerima dan mengabulkan semua permohonan kliennya. Kedua, menyatakan surat perintah penyidikan atau sprindik 12 Januari 2015 terkait penetapan tersangka pasal 12, pasal 5, ayat 2, atau pasal 12 Undang-Undang 31 1999 tentang korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP tidak sah dan tidak sesuai asas hukum. Ketiga, menyerahkan semua berkas perkara, segala bukti dan laporan hasil kekayaan terkait perwira Polri. Keempat, menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka cacat yuridis. Kelima, lembaga anti rasuah dianggap tidak sah menetapkan Budi sebagai tersangka. Keenam, membebankan uang ganti rugi atas penetapan tersangka tersebut kepada KPK. Berikutnya, giliran kuasa hukum KPK yang membacakan argumen hukum mereka yang intinya menyebut pra-peradilan ini tidak seharusnya terjadi karena sudah melanggar KUHAP. Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra-peradilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Pertanyaannya, apakah penetapan sebagai tersangka terhadap pemohon dalam kasus Akuo termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa? Kami merasa tidak demikian. Tegasnya, penetapan seseorang sebagai tersangka tidaklah dapat direview secara yuridis melalui ranah pra-peradilan. Atau dengan kata lain, permohonan yang diajukan oleh pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini. Hari ini pihak KPK termohon sudah mengajukan jawaban mereka terhadap permohonan kami, ya. Nah, terhadap jawaban ini kami harus buktikan apakah jawaban mereka itu betul atau tidak betul. Kami juga harus buktikan permohonan kami benar atau tidak benar. Nah, untuk membuktikan itu kami akan menghadirkan saksi, kami akan menghadirkan ahli, dan kami juga akan membawa bukti-bukti tertulis berkenaan dengan proses ini. Ya. Kalau kawan-kawan tanya kepada saya apa bukti dan siapa saksinya, besok. Saya belum bisa sampaikan hari ini, akan tetapi kami akan membuktikan bahwa proses penetapan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka ini tidak sah. Ya. Kemudian prosedur penetapan juga tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan seterusnya. Itu yang hendak kami buktikan. Kesimpulannya, ya kami yakin bahwa hakim akan memutus dengan objektif dan seadil-adilnya. Kemudian dengan agenda pembuktian itu dari KPK sendiri sebenarnya sudah menyiapkan alat bukti yang tersebut untuk nanti. Iya, kami akan mempersiapkan dalam waktu 1-2 hari ini. Apa saja bukti yang disiapkan? Ya, terkait ahli, nanti kalau bisa saksi, itu kan, dan beberapa surat. Surat apa Bu? Bisa dijelasin? Dan antara lain surat perintah penyidikan. Jangan saya sebut semua, nanti kita nggak usah sidang lagi. Iya. Pemeriksaan perkara permohonan pra-peradilan ini ditunda sampai besok. Dari sidang perdana, Hakim Tunggal Sarpin memutuskan melanjutkan sidang pada esok hari, Selasa 10 Februari 2015 dengan agenda pembuktian dalil. Kedua belah pihak diperbolehkan membawa semua bukti, baik tertulis maupun elektronik, juga saksi untuk memperkuat argumen mereka. Untuk pra-peradilan, itu urusan pribadi Budi Gunawan. Sementara pelantikan itu kewajiban konstitusional Presiden. Dan menjadi kewajiban konstitusional Budi Gunawan yang telah disetujui menjadi Kapolri. Sebetulnya sudah ada proses, tapi belum bisa saya sampaikan saat ini. Tadi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan hukum, yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Kalau masalahnya hanya satu, tidak bertumpukan, 1 kali 24 jam sudah saya putuskan. Ya secepatnya, bisa aja setelah ini saya ngomong lagi. Ya, secepatnya. Ibarat sebuah pertandingan, strategi dan amunisi untuk menang tetap menjadi rahasia masing-masing pihak. Meski siapapun yang masuk arena pasti sudah paham aturan mainnya.
Lantas apa saja yang menarik dari kesaksian para saksi di ruang sidang pra-peradilan Budi Gunawan? Realitas segera kembali.